Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nursito ingin mempresentasikan PMKM KC dengan judul Aplikasi Monitoring Suhu Udara dan Kelembapan untuk Tanaman. Bab 1. Latar belakang. Algonema atau Sri Rejeki dijuluki dengan Ratu Daun. Nama Algonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata algos dan nema atau nematos, yang berarti terang atau mengkilap. Tanaman ini masih satu famili dengan talas-talasan atau Araceae, serta berkerabat dengan Spathiphyllum dan Philodendron. Penyebaran utama di Asia Tenggara meliputi Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Kemudian tanaman ini menyebar ke Cina, Florida, dan Amerika. Sebagai tanaman air yang populer di berbagai belahan dunia, teratai berfungsi sebagai elemen atau estetis penataan eksterior. Sosoknya yang anggun memang mampu menambah asri suasana. Keistimewaan lain, teratai merupakan tanaman yang banyak menyuntikkan inspirasi dari kaum penyair maupun mengubah lagu. Selain berbagai bangsa di muka bumi menempati tumbuhan air ini dalam posisi syarat nilai. Penduduk Mesir misalnya menjadikan teratai sebagai lambang nasionalnya. Identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Perubahan suhu terhadap tanaman hias tidak dapat terjaga, sehingga dibutuhkan pengontrolan suhu otomatis yang dapat menjaga suhu pada tanaman hias. 2. Masih minimnya metode pengawasan suhu udara dan kelembapan menggunakan smartphone pada tanaman hias. Manfaat. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ialah 1. Memonitoring kelembapan suhu untuk menunjang proses penanaman. 2. Memberikan kemudahan pada petani atau memantau kelembapan suhu. Luaran yang diharapkan dari pembuatan aplikasi ini adalah dapat membantu menciptakan tanaman menjaga suhu udara dan tanaman lebih mudah dan murah karena dapat diunduh dengan smartphone. Bab 2. Tinjauan pustaka, macam-macam tanaman hias. Algonema atau Sri Rejeki. Algonema merupakan salah satu tanaman yang pernah populer di akhir tahun 2010-an. Bersama dengan tanaman anthurium, tanaman yang juga dikenal dengan nama Sri Rejeki ini termasuk ke dalam suku talas-talasan. Terdapat beberapa varietas tanaman Algonema yang dapat dijadikan hiasan di teras rumah. Di antaranya seperti Comantatum, Brevispatum, Costatum. Adapun perawatan tanaman ini juga mudah, yaitu dengan menggunakan pot dengan media tanam sekam bakar. Adapun tempat yang paling cocok untuk menaruh tanaman Algonema ini dapat tempat tidak terlalu panas atau tidak banyak terkena sinar matahari secara langsung. 2. Teratai. Teratai sendiri memiliki banyak jenis. Ada teratai Nimapea atau water lily. Tanaman ini berdaun lebar dan memiliki kelopak bunga yang indah. Ada pula lotus atau Nelumbosifera yang mirip teratai tapi berbatang jangkung dan tidak kalah indah. Bila Anda menyukai ingin menanam teratai, sebenarnya tidak sulit dan dapat dilakukan seorang diri di rumah. Anda dapat menanam di dalam pot, tempatnya di pinggir empang atau kolam kecil. Yang harus dilakukan adalah siapkan media berupa lumpur atau tanah merah. Syarat tumbuhan tanaman hias. 1. Ketinggian tempat tumbuh 500-700 dpl. Pada daerah tropis, ketinggian tempat tumbuh sangat berkaitan dengan suhu. Semakin tinggi tempat tumbuhnya, semakin rendah suhunya. Tempat tumbuhan berdasarkan ketinggian terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah tempat tumbuh tanaman yang memiliki melebihi 700 meter dBl.
Sedangkan dataran rendah adalah tempat tumbuh tanaman di bawah 700 meter dBl. Pada umumnya tanaman yang bisa tumbuh di dataran tinggi dapat juga tumbuh di dataran rendah, namun tidak sebaliknya. Suhu. Toleransi suhu setiap jenis tanaman berbeda-beda. Bisa dikategorikan suhu minimum, optimum, dan maksimum. Pada suhu minimum dan maksimum bisa dikatakan tumbuhan bisa hidup pada suhu tersebut walaupun pada fisiologinya telah menurun. Sedangkan suhu optimum adalah suhu yang baik untuk tanaman untuk tumbuh secara optimal. Tanaman bisa hidup di suhu optimum jika pindah dari suhu minimum atau maksimum, namun akan mengalami stres terlebih dahulu walaupun selanjutnya bisa hidup. 3. Kelembapan. Kebutuhan tanaman akan kelembapan berbeda dengan kebutuhan air. Kelembapan merupakan presentase kandungan air di udara. Sementara itu, pasokan air merupakan kebutuhan tanaman akan air yang tergantung di dalam tanah atau media tanam. Kelembapan dipengaruhi oleh faktor lingkungan iklim setempat, seperti curah hujan dan iklim. Jarak tanaman. Penempatan tanaman dapat mempengaruhi kelembapan. Misalnya tanaman di pot tunggal berbeda dengan tanaman pot secara kelompok. 4. Cahaya 10-30%. Setiap tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Durasi dan intensitas pencahayaan merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman di daerah tropis membutuhkan cahaya jam atau per hari, sedangkan untuk tanaman bisa menggunakan cahaya buatan seperti lampu tabung atau TL atau tube luminance, lampu TL atau daylight. 5. Air. Tanaman tanpa air pasti akan mati. Kebanyakan air pun juga akan mati, kecuali tanaman memang hidup di habitatnya. Air berfungsi sebagai media transportasi dan menjaga kelembapan udara tanaman dan media tanam. Secara alami, tanaman dapat memperoleh air dari pengembunan maupun hujan. Setiap tanaman membutuhkan kadar air yang berbeda-beda, tergantung pada ukuran tanaman, ukuran pot atau media, dan ke dalam keadaan lingkungan. Manfaat tanaman hias: mengurai debu dalam ruangan, tidak membuat ngantuk, menyegarkan ruangan, obat keluarga, menumbuhkan nafsu makan, menurunkan tekanan darah dan kolesterol, penyejuk ruangan alami, menyimpan cadangan air. Bab 3. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti dan menyelesaikan aplikasi monitoring suhu udara dan kelembapan untuk tanaman. Peneliti banyak mengambil dari beberapa jurnal dan untuk perancangan alatnya menggunakan sensor, yaitu sensor kelembapan tanah dan relay. Modul Wi-Fi Node MCU ISP8266 sebagai website server, dan informasi tersebut dapat ditampilkan melalui platform mobile ataupun software yang digunakan adalah XM, PP, Apache, PHP Admin, MariaDB, Arduino IDE, dan bahasa pemrograman Python. Berikut adalah contoh aplikasi prototip yang akan dibuat. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya untuk pembuatan sistem aplikasi monitoring suhu udara dan kelembapan untuk tanaman. Anggaran biaya: pembelian laptop 6.223.000, kuota pulsa 100.000, biaya perjalanan 50.000, dan lain-lain 95.000. Jumlah keseluruhan 6.468.000. Dan berikut adalah jadwal kegiatan. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, hal yang harus diperhatikan dalam aplikasi monitoring suhu udara dan kelembapan untuk tanaman adalah: 1. Media tanam
yang terdiri dari wadah atau pot tanaman dan juga tanaman yang merupakan unsur pokok dalam penanaman. Jenis tanah sangat berpengaruh terhadap tanaman, jadi sebaiknya perhatikan kesesuaian antara media tanam dengan jenis tanaman yang akan ditanam. 2. Pemilihan tanaman. Pilihlah tanaman yang cukup mudah dan perawatannya akan memudahkan pekerjaan Anda. Setiap tanaman memiliki karakter yang berbeda dalam perawatan juga bisa sangat sensitif. Perawatan. Perawatan tanaman hias terdiri dari penyiraman dan pemupukan tanaman. Siram tanaman secukupnya untuk menghindari pembusukan pada akar tanaman. Gunakan pupuk kompos untuk pemupukan. Bila sulit, Anda juga bisa menggunakan pupuk buatan pabrik. Saran, kita perlu mengetahui lebih banyak macam-macam tanaman hias dan manfaatnya dan dapat memperindah halaman rumah kita. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luar mengenai hasil-hasil yang tepat gunanya para petani juga masyarakat hendaknya dapat menjaga dan membudidayakan jenis tanaman hias juga di hias bunga di Indonesia tetap terjaga. Sekian dulu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.